Ini sangat berharap pada Godlin yang harus bisa nge-kill. Tujuannya iya, tapi ternyata tidak semulus itulah perjalanannya. Makanya aku kayak bingung sih. Sano nih kalau biasanya Boyetnya pakai tank jungle, bisa pakai Moskov, pakai Trinity. Wait, Baratsnya di ban. Oke. Padahal itu yang sempat mereka jawab loh tadi di game yang kedua. Iya, Melissa kan lumayan menjawab juga buat Barats. Iya, kayaknya aku lebih menitik beratkan ke Atlas dibandingkan dengan Barats. Ya, ini ada Atlas kembali akan diberikan. Berarti itu dia Atlas lepas, ada Eudora sebenarnya juga. Ada Valen. Ada Nah lo, Aku Valen om. Valen atau Eudora? Valen Beleric. Valen. Bellereknya sama... Kayak Bellereknya chance-nya besar banget ya buat muncul ini. Ya, atau nanti aja ya. Oh iya bisa tuh. Di pick 3 bisa, pick 1 bisa. Aku ngerasa pick sekarang aja sih om. Kenapa? Karena biar pick ketiganya tuh kejutan. Di A2 aja jadinya. Mungkin pick 3-nya nanti larinya ke Nolan. Yang tersisa kan soalnya. Apalagi Shunshin paling mentok-mentok ya kan. Oke. Beleric dulu sih polisi. Beleric Valentina. Itu sih yang paling sering kita lihat di hari ini ya. Iya, Valentina. Buat 3 pertama. Melissa. Loh. Langsung di react Harit kah kalau begini? Iya, ini cepet banget loh. Bisa dijawab dengan banyak hal berarti ya. Ya, Dua pick. berarti Klinik Melissa bagus ya. Win rate-nya lagi bagus om. 100% Be, gak pernah kalah. Ice on you-nya cepet banget soalnya om. Geser. Basic attack, enhance. Dipraktek. Falling. Ya. Iya. Falling itu bukan yang jatuh tapi sliding. 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 Sat. Oke. Nah sekarang, kalau tadi kan sempat dibahas Harit ya, mungkin bisa ngejawab dari Melissanya. Tapi apalagi nih jungler yang kayaknya bisa memperkuat juga ketika berhadapan dengan typical hero seperti ini. Masih clean dulu ya berarti. Waduh masih clean ya. Dan Dora nih, Dora. Sekedar mengingatkan buat teman-teman mungkin yang tidak sempat untuk menyaksikan MPL MENA. Di Grand Final dari MPL MENA itu disajikan dengan Best of 7 series. Iya. Dari 7 game itu ada 4 pick clean. Yang win rate-nya. Yang win rate-nya 0%. Jadi kayak ya sesuai dengan ekspektasi kita, kalau emang clean-nya di sini bikin Skypier, saya tolong kill yang banyak. Karena kalau tidak ya udah pasti bakal dimakanin terus sama Melissa dong. Digerogotin terus nantinya. Oke. Dan emang mereka berarti ingin menyimpan untuk pilihan jungle-nya di nanti ya. Ini bau-bau jungler sales Omawa naik di sini. Balmon kah? Bobo Balmon sih, karena terakhir aku ngelihat Boyet last pick itu Balmon. Siap-siap om. Siap-siap ya. Udah siap belum? Jalan-jalan. Ya, tapi harusnya bisa kejadian kayak gitu sih. Bisa ada Balmon, atau kalau memang mau coba nih buat main Assassin juga ya Nolan. Nolan ya it's okay. Oke. Bahkan kayak Hayabusa juga tadi oke men. Ya makanya kan saya sempat bilang loh, kayak selain Pakito tadi kan ada Hayabusa optionalnya yang bisa gangguin Melissa juga. Gue di ban ya Vin. Ini Gwen yang tadi sempat kita bahas ya. Iya, ini kayaknya Gwen Harley deh dia ban. Ya dihabisin ya. Iya dihabisin. Hero yang bisa mengunci pergerakan dari Melissa. Queen dan juga Harley. Cuma kalau udah ngeliat 3 pick atas dari Ignite Gaming nih, ngebawain Alice juga. Itu untuk kejawab apa sih dari Alice-nya sendiri? Lebih ke mengulangi sukses yang tadi sih. Kayak kan Atlasnya bakal buka sesuatu, ya Alice-nya bakal counterplay. Apalagi buat tipikal hero kayak Clean Eudora yang single target, jatuhnya Alice-nya bakal menggila banget kalau emang dua-duanya lagi berdekatan. Tapi tetap butuh tank tambahan gak di arah roamernya? Tetap. Oke. Menurutku emang ideal tetap ada Beleric di sini opsionalnya. Bel di ban. Langsung dengan catatan Habis ya. di ban sama Gatot Kaca juga tadi kan dieliminasi. High loss sisanya. Yep. Yang bawa revitalize ya. Biar super tanky nanti di barisan depan. Kalau support masuk nggak di sini? Kayak Minotaur gitu? Masuk juga. Tapi harus Boleh. Alice yang buka duluan ya. Yep. Oh oke. Dan menurutku Mino bagus sih, bisa nge-heal juga kan. Jadi kayak Alice nanti bakal support sustain juga. Buka lah Minonya sekarang gak apa-apa. Aku ngerasa Mino bakal jadi. Oh dia grok. Grok. Main agresif banget nih. Double combo kah? Iya ini double stun ya di depan. Ya, Tech Charge dan juga Torn of Ruin. Sebenarnya Om, akan lebih plot twist kalau ini Alice jungler sebenarnya. Oh. Nanti last picknya ada lagi. Iya. Tapi kemungkinan assassin gak sih Be ini? Kayaknya assassin Picknya. lagi. Hero moment soalnya.
Ya kayak Isan Shin mau. Iya. Shunshin, Nolan. Ya. Efek sisinya berarti ditambah Valentina juga bisa ambil Fatalings lagi ya? Ya atau kalau lagi Isan pakai Balmond mereka malah Ignite-nya. Ah, oke. Falcons. Sekarang mereka punya tanggung jawab untuk pilih 2 nih. Junglernya mau yang kayak gimana? Apakah akan ada tambahan lagi dari XP yang punya damage atau justru XP yang bisa ngimbangin dari alisnya? Harley. Dan Uranus. Ideal sih picknya. Kayak yang gak terlalu eksplosif banget, damage juga cukup. Tapi balik lagi dari segi magic ini mah ya. Iya. Ya sebenarnya first item dari Alice-nya Radiant Armor nggak bakal tumbang sih 2 turtle ini. Alice-nya. Radiant Armor aja 1 udah cukup. Karena ya ini over magic sebenarnya 4 magic kan. Iya. Karena Uranus, Atlas, Eudora sama Harley. Gak mungkin kan early game ketemu sama Clean Alice-nya. Dia aman banget harusnya. Langsung Silence Robe, Radiant Armor dan Lancelot. Debut pick. Akhirnya ya kita ngeliat Lancelot ya. Gila ya. Iya, karena sebenarnya Lancelot oke. Cuman kebanyakan butuh prasyarat gitu loh baru kuat pukulannya. Setuju. Ya 4 kali puncture kan. Tapi seru banget sih MSC tahun ini bener-bener dari segi draft sangat bervariasi. Itu dia. Dan hasilnya juga mungkin bisa bervariasi nih entah untuk Falcons Mena atau Ignite Gaming. Last prediction buat hari ini Om Wawa. Ignite. Oke, last prediction dari Profesor KB. Ignite mentalnya lagi naik. Oke, dan kita juga akan menanyakan prediction dari para caster seperti apa sih? Langsung aja Ranger Bas dan Lim Kocol. Luar biasa ya, emang superstar yang sungguh rendah hati dan tidak sombong, rajin menabung. Nah, kalau menurut saya ke Falcons Mena. Oke, aku Ignite berarti. Oke. Kalau Nevin? Kalau Nevin kayaknya dia ada tim MPL Indo lagi nggak ada di sini kebetulan. Oke. Langsung aja kita menuju ke line up down di match penutup, game penutup. Siapa yang pulang hari ini? Yap. Cuman emang enak sih kombonya. Deadly Magic tinggal di burst-nya sama Kavin. Kayaknya keras banget pun depan terbonyok. Wah, troll bonyok juga nih. Karena barir masih aman sih sampai saat ini ya. Kelvin spesialis assassin ya. Oke. Lancelot sekarang nih. Udah lama nggak ngeliat pedang keadilan. Pedang keadilan. Dan bahkan tapi kalau ngeliat Boyet sih mau makan CS enak dari level 4, Lim. Enak bener, tergantung apakah memang CS-nya juga nggak ditemenin nih level 4. Sana kembali dengan clean ya, harusnya landingnya udah lumayan enak. Sama harusnya, dia udah template sih. Udah hafal kan? Iya, nggak harus ngubah sih gameplaynya. Tapi kalau di geng Harley gimana Wigi? Hah? Kalau di geng Harley, ya kita lihat aja. Karena Harley-nya masih level 25. Ya, Dika ngambil ini aja, crab-nya aja. Iya. Dari segi emblem attack speed untuk Melissa jelas. Sementara dari clean dia pakai weapon master talent kedua. Oke sih, selama dia pakai item fisikal yang damage-nya tinggi. Seperti Blade of Despair, Malefic. Ya, dia pakai weapon master bagus berarti. Kalau melihat dari tempo yang tenang ini harusnya menjadi sebuah keuntungan untuk para pasukan dari tim Falcons Mena. Karena mereka juga nggak bisa gerasak gerusuk selama tidak ada ultimate. Memang Kavin bisa nge-spam, Lim. Tapi jangan lupakan nih, Kelvin bisa ngejar Kavin loh. Ya, ini lebih ke ultimate dependent ya dari hero-heronya Falcon Mena. Butuh ultinya Eudora, ultinya Harley, ultinya Atlas, baru mereka bisa bermain dengan tenang. Harusnya dilempar aja ya, Lim ya. Harusnya bisa dilempar. Bisa dilempar biar Deadly Magic-nya kan dilempar. Deadly Magic ya dilempar langsung. Benar. Sanji level 4 duluan. Oke. Berarti Oh, bakal flicker. sekat duluan dong. Flicker harusnya. Kavin, itu dia. Mencoba untuk menghindari sosok dari serangan Kelvin. Tapi dua kali ini pertukaran agak cukup kurang adil ya lebih tepatnya. Dan Kelvin ditempel banget supaya para pasukan dari tim Ignite Gaming. Tapi Diablo tahu akan hal tersebut. Memilih untuk bergerak banget dan Retribution nggak ada yang dapetin karena Kavin berhasil dengan petir bekas bara petir. Meanwhile Kelvin masih ada satu titik darah terakhir menyelamatkan dirinya. No burn effect yang akhirnya membuat dia selamat. Tipis banget tadi ya. Waduh, hampir. Hampir banget dan thanks to Calvin karena dia yang last hit tadi turtle-nya. Sharing experience masih untuk Falcon Mena. Specialist turtle kayaknya ini orang ya. Rata-rata memang dari game 1, 2, dan 3 Falcon Mena kuat banget turtle pertama. Tapi nice try juga, Ignite dia coba tadi kan. Masuk paksa Diablo walaupun gak kena Tone of Ruin tapi oke lah. Alright, kita akan melihat kembali menuju posisi para pasukan dari tim Ignite Gaming. Yang dimana kali ini mereka mencoba untuk terlebih dahulu harusnya lakukan defensif. Tapi sayang sekali Lim, Boyet terlalu nakal. Loh, lihat Boyet terperangkap di depan sana. Dan sengaja supaya mencoba untuk melakukan decay kali ini. Boyet! Oh, kenapa dia ke situ ya arahnya ya?
Dia mau coba lari tapi tiba-tiba udah digunting Tapi langsung. larinya ada satu arah lagi sih menurut gua ya. Iya, dia tinggal terobos lagi ke depan kan, ke arah emang balik seumumnya kan. Tapi tetap sih udah digunting banget sama Lancelot. Mungkin dia bisa buang pancernya untuk cooldown gak masalah demi dapetin point kill. Dan gerakan agresif yang berani memang, tapi ketahuan sama J. Itu yang repot nih. Oke, dan bakal coba dipasang dengan Fatal Link. Troll, flicker Fatal Link for nothing, no damage. Ke arah J. Oke, tanda tanya besar lagi. Oke. Mungkin Mau nge-troll? minta burst. Enggak. Itu enggak. Itu Oh, saya enggak. pastikan enggak. Oke. Dia minta di burst sama Boy sama Kavin. Tapi memang belum ready juga. Even itu di burst sama Kavin gue rasa nggak tumbang. deh Gak kalau J. tumbang, Lim. Keras banget ini Grok, bro. Dengan posisi gold yang gak unggul banget gitu loh. Dengan item yang belum punya maksimal gitu, Lim. Makanya ini kita bahas soal Gord loh. Yang memang keras banget. Oh lihat Sanji, dia motong di dalam 2 wave. Oke. Tangannya langsung gerak berarti. Oke, tapi informasi yang harusnya membuat Ignite Gaming tenang adalah nggak ada flicker. Troll maupun dia nanti ada Fataling lagi ya udah nggak ada flicker. Dan Troll kali ini akan ngebuka badannya aja, dibonyokin, dan akhirnya Troll akan tumbang. Dan lihat bahkan di sisi sebaliknya Roy yang punya Fataling dan bahkan bisa membalikin keadaan. Dan satu retribution on point dari Kelvin memastikan tanpa adanya Perfect Turtle, tanpa Bruin, Fataling, dan bahkan para pasukan dari Ignite Games membalaskan terhadap Kelvin. Terlalu seram. Damage dari petir bekas para petirnya dan dari sosok dari seorang CS. Kejar. Mau tidak mau bakal coba dikejar habis-habisan sama Sanji karena damage dari turret tidak peduli dan double kill. Finally Falcons Mina kali ini berhasil mendapatkan 2 poin kill yang sangat mahal. Sekalinya dapat turtle, ditabrak Orange sekarang. Masih dapat. Masih dapat. Untungnya masih dapat ya. Tapi kan Kelvin ini agak cukup sulit nih, Lim. Walaupun dia berhasil keluar, berhasil dapat jungle-nya Retribution, tapi Sanji ini bagaikan yang bener-bener nempelin Kelvin kayak kesurupan Kelvin ya akhirnya. Berat banget badannya. Iya, ketempelan Mas itu. Tapi tetap sih maksud gua hitung dari keuntungannya Falcon Mena Oke. 2.800 gold. Ini keuntungan yang sangat-sangat Masif. di awal ya. Ya. Walaupun turtle keduanya memang ya tadi sempat diambil kan sama Ignite. Cuman what next nih? Pertanyaannya untuk Falcon Mena, apakah memang mereka bisa tahan pressure-nya? Jangan sampai kayak game pertama nih yang mereka pegang early mid, hampir late game, tapi tiba-tiba satu momen diolikin. Oke, dengan kondisi yang bisa kita bilang agak cukup kuat ya sekarang Ignite Gaming untuk dari segi defense ya. Langsung ada Tectonic Charge menuju ke Kevin, Fatal Link. Mutasi yang kali ini bakal dibalaskan kembali dengan damage yang besar dari seorang Sano. CS memang take down satu orang, tapi pertukarannya antara Kevin dan juga Roy. Imitasi dari Fatal Link seorang Roy membawa dirinya ke dalam kematian. Oke. Tapi setidaknya mereka menukarkan dengan dari Kevin. Masih ada trade-nya lah ya. Sekarang menuju ke 3.000 gold. Lagi-lagi Kelvin dikejar sama Sanji. Ini nggak akan selesai sih pengejarannya. Dia nggak bisa dibalikin dan Sanji juga nggak bisa kill Kelvin. Jadi akan terus seperti itu aja. Bakal jadi mata aja. Dan ngelihat dari temponya sekarang mungkin fight-nya akan ada di Turtle. Iya, dan itu ruginya malah di Harry ya. 2 purple buff di tangan dari tim Ignite Gaming. Dari Kelvin lebih tepatnya. Level memang tidak berbanding jauh, tapi Boyet setidaknya dapetin Turtle untuk memastikan mereka ada sedikit keuntungan dari kerugian yang sudah dihilangkan. Ini keras-keras ini Diablo sama Jay. Nggak gampang nih buat di punish. Level 10 Boyet sama. Belum cukup lah Lim damage-nya. Apalagi dia bawanya bukan Trinity Marksman kan, dia bawa Sano. Yang dimana kalau stack Skyforce yang nggak banyak di awal, susah banget nanti pengen ngeburst Grok ataupun Alice. Oke. Di balik sana para pasukan dari tim Ignite Gaming. Kali ini mereka lebih mundur. Dan untungnya mereka punya Lancelot, jadi punya power of split push, punya power clear. Cuma balik lagi Lim, sekalipun Lancelot punya skill escape mechanism. Ini berat juga kalau udah dikunci sama sisi Kevin atau punya deadly magic dari Boyet. Ya, kalau kena pegang lah ya intinya. Kena pegang berat, walaupun gak instant kill ya. Ya. Karena dia masih punya Tonros. Paling pancing fight 5 lawan 5 sih. Biar skill dia kebuang mau nggak mau muntah. Entah itu untuk nge-kill misalkan atau pengen buat kabur, terserah. Yang penting dia buang skillnya dan di saat itulah timing yang sempurna untuk Fataling mungkin. Atau Eudora ya Kevin. Pok aja kan sama Sano. Udah lumayan sakit dari Sano. Para pasukan dari tim Ignite Gaming kali ini mereka punya CS dan Sanji gak boleh melupakan Trinity Swift dari CS itu akan merontokkan armor dia yang mungkin dia merasa kuat saat ini. Ya. Karena memang Itu dapat Crown of Ruin. dapat. Oh tapi nggak lompat ya? Iya. Ya dia untuk jaga-jaga tadi. Siapa tahu bisa setup.
Cuman udah jadi Pauldron sekarang. Sanji lebih susah lagi nih untuk ditumbangkan. Oh ditutup Diablo atasnya. Oke, masih bisa kabur. gak kuat sih. Sampai saat ini masih belum bisa untuk kill ke arah Sanji. Nanti mungkin iya nanti. Tapi sekarang Trinity aja belum jadi. Sabar ya. Banyak tugasnya no lihat. CS mungkin gak kurang. Masih belum dan setidaknya orange-nya kali ini nggak keambil. Hitungan dari segi retribution sebenarnya diunggulkan oleh Boyet sih, Lim. Dari Karena segi level sama sih, Ji. levelnya sama, kita ngomong dari waktu retribution aja. Masih cooldown dan tim Falcons Mena, kita bakal melihat apakah dia bakal coba komit sebagai setup yang dia miliki. Karena Diablo udah nunjukin kemampuannya di game sebelum ini dan bahkan harusnya mereka lebih aware. Tapi Diablo melihat ada Kavin di sana, bakal coba ditempel. Kelvin lagi, kesulitan, kesurupan oleh seorang Sanji. Keras banget masalahnya. Ya mau nggak mau, Melissa pun pukulnya nggak berkurang tadi. Sekarang tinggal tunggu aja Lordnya sampai setengah dan counter setup mungkin masih possible ya buat teman-teman dari Ignite. Masalahnya dari tadi Falcon Menanya dia nggak mau fokus Lord. Iya, Atasnya lagi menang. atasnya lagi menang dan bahkan jangan lupakan ada Fatalik imitasi ya. Jay. Wah kalau troll menuju ke arah J bahaya sih Lim, berat. Menurut gua nggak wise. Oke, kalau Sanji ini pukul memang keras, tapi troll kecicil. Oh Fatalik dapetin 2 di depan sana. Mencoba ditutup jalannya kami. Deadly Magic menuju Tectonic Charge ke belakang J. Target utama mereka Flicker, Diablo mendekat. Dapetin 1 Immortality pecah. Para pasukan dari tim Ignite Gaming sekali ini mereka kehilangan frontliner. Menandakan the power dari mau. jumlah dan Diablo lagi dan lagi Fatalik imitasi di sana tapi free dari seorang Sanunya. Tidak mau tinggal diam, CS menjadi target utama dari seorang Sanji. Dan para pasukan dari tim Falcons Mena. Mereka kali ini masih dalam posisi yang adil. 4-sama. Diablo menjadi target utama. DMS dari sana terlalu sakit dan Diablo tertikam finally. Ujung tombak dari Ignite Gaming sebagai frontliner kalau nggak ada J. Kali ini harus tertikam. 3 flicker berarti tadi ya keluar. Dari Grok yang udah tumbang duluan. Dari Roy yang mau nggak mau dia akan pakai. Kelvin masih try kah? Masih mau Kelvin, dia punya Thornos, Fatal ini keluarkan langsung ke Tectonic Charge di depan sana Kelvin. Sekarang untuk Water Retribution from Kelvin. Water Retribution dengan Thornosnya berhasil menyelamatkan jiwa raga dari Ignite Gaming dari Lord di tangan Falcons Mena. Jay memang menjadi korban, tapi totally worth it karena kondisinya sekarang Ignite memang lagi kalah gold dan memaksa berbondalkan keberanian Lancelot. Phantom Execution, Retribution, timing sempurna, Lord untuk Ignite. Masih ada harapan nih, walaupun memang Lordnya bisa langsung di-clear ya. Pedang keadilan. Pedang keadilan. Masih bisa di-clear, tapi setidaknya ini dapat space. Untuk mereka farming lagi, untuk mereka recover lagi. Endless battle, 2-3 core itemnya udah jadi nih. Buat Lancelot hybrid ya. Yes. Satu lagi biasanya orang pada bikin Queen Swing, tapi nggak tahu sih kalau mau damage. Malphite mungkin. Ya kita lihat apakah akan damage lagi atau defensive item lagi. Tapi Kelvin sudah memastikan kalau dia masih bisa bermain, dia masih punya nafas kalau mau kontes terhadap Lord atau neutral objektif nantinya. Wah, Trinity udah jadi nih. Dari Melissanya ya. Damage-nya udah boleh diperhitungkan nih kalau udah kayak gini. Oke, berarti Sanji ya. Nggak boleh sembarangan dari Sanji. Kita lihat Holy Defense gak ada yang pecah dari para pasukan Ignite Gaming. Karena keunggulan yang mereka dari tim Falcons menang dengan 4.000, mereka pun gak bisa nge-push masuk lebih dalam lagi. Ya. Laning phase-nya juga menurut aku tidak terlalu sempurna untuk Falcons menang. Oke, perlahan tapi pasti ya. Mungkin bawa ke late game bisa jadi kunci untuk teman-teman Ignite juga. Sanji Mulai berasa. udah mulai berasa. Katanya kok atit ya, beda sama tadi ya. Ya, tapi kalau Melissa kayaknya memang akan kayak gitu dah ke Uranus. Iya. Masih kurang terus damage-nya. Tadi agak geli, kok kali ini agak beda gitu ya. Tapi hati-hati true damage juga. ada satu show di arah bottom lane, sedikit bermain dengan pasif untuk Falcons Mena yang memiliki 3.900 gold difference. Akhirnya mereka bakal coba untuk rotasi terlebih dahulu, Lim. Iya, inget ya. Jangan sampai kayak momennya di game pertama. Iya, momen game pertama itu mungkin bisa terulang lagi. Karena tadi gue lihat, Sano untuk trigger terhadap spell flickernya dia. Satu-satunya skill escape mechanism dia. Itu agak terlalu terburu-buru, Lim. Diablo nempel, tapi cuma nempel. Dia Iya. nggak pakai Throne of Ruin, jadi dia langsung kabur. Makanya Agak pacil ya gue lihat-lihat. pacil, Panik kecil. panik kecil. Oke, menit 13. Kayaknya 30 detik lagi lah ya di Lord Moment bakal seru. Tapi hati-hati nih Jay. Berani banget sih dia nge-trap jauh banget dan gak kedetek loh ini. Oke. Informasi yang sangat mahal
trigger yang sangat mahal dari Poyet. Berhasil membuat C kali ini gak ada jalan untuk bisa pulang. Karena tak ada tekton, ada banget Taleng! Berhasil mendapatkan Calvin. Target belakang menuju ke seorang Melissa pun tidak bisa terlalu lama. Dan bahkan menukar belakang Flicker saja. Roy menjadi tanggung utama dan looking for Wiper. Rata! Langsung diratakan kali ini dengan satu momentum yang gagal. Percobaan yang bagus memang Jay dengan tech charge tadi. Sayang sekali Boyet sudah pergi dari lokasi tersebut. Dan Dipotong! Permasukan dari tim Falcons MENA mencoba untuk melakukan one strike pulse.